Kenapa ini Hei. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Fendi Saputra. Nah, kali ini kita bakal memulai lagi penelusuran kita ke tempat, kok katanya tuh kampung goib ya, kampung goib. Nah, ini tuh kita cerita dikit ya, ini tuh ada salah satu kampung goib di daerah Kabupaten Bogor. Request juga. Nah, ada request juga ya. Iya. Nah, itu tuh berbentuk itu kayak gimana sih, kayak hutan bambu. Nah, katanya mah nih kalau ada orang masuk ke dalam hutan itu atau perkampungan itu, niatnya buruk aja, nggak bakal bisa keluar lagi katanya mah. Kalau tambahan nggak bang, gimana bang? Iya, banyak makhluk yang memang memanipulasi gitu. Jadi seakan-akan menurut kita itu hutan gitu. Tapi begitu dia masuk itu tuh bukan hutan, kayak rumah, terus kayak sekolah. Ada makhluknya lah gitu ya? Iya, ada makhluk yang memang memanipulasi orang yang masuk ke situ. Nah, pokoknya kalian daripada kita ceritain semua nih, terus tempatnya kan belum ada nih. Kalian pasti penasaran, kami langsung kita ke tempatnya, kita jalan, ikutin terus penelusuran malam ini. Pokoknya stay tune di Travel Mystery. Yes. Di tempat pertama nih, Bang Pendi gimana perjalanan sampai tempat pertama ini? Udah merasakan belum? Mantap banget Bang Imam. Boleh di-spill dikit dong ke penonton setia Travel Mystery, ada maksudnya ada makhluk atau energi apa sih di sini? Di tempat pertama inilah terutamanya. Di sini banyak kayak genderuwo, kunti, Yang besar-besar gitu lah ya. Iya. Ya. Tapi ada sih kayak kecil segini lah. Ada satu Anak umur 5-6 tahun lah ya. Cuman dia ketutup ke bulu semua ketutup gitu. Mungkin kayak raganya kecil tapi dia ketutup. Ketutup ke bulu-bulu hitam. Tapi biasanya kan bisa dibilang ini mengganggu nggak sih apa ini? Biasanya kan Tapi ada yang lebih ini lagi Bang. Jadi kayak sosok nenek kecil banget sih. Bungkuk. Tapi dia nenek gitu. Bungkuk. Dia kayak bawa tongkat kecil. Iya. Kayak- Tapi tadi bentar. Nah. Ya kan kita di awal bilang ini tuh bisa dibilang kayak kampung atau apa sih itu, hutan gitu kan. Hutan. Kalau ada orang yang masuk ke sini tuh niatnya buruk aja, nggak bisa keluar lagi. Apakah bisa dibilang itu tuh kayak sosok itu yang mengganggunya? Nah, yang ganggu itu sebenarnya yang nenek-nenek itu. Oh, itu yang mungkin dia bisa dibilang leluhur sini lah ya. Yang nggak yang mau memanipulasi diusik, orang. nggak mau diusik lah dari sini gitu. Jadi kalau misalkan seakan-akan orang masuk ke sini tuh, kami misalkan anak sekolah nih, Iya. dia niatnya kan mau ke sekolah nih. Nah, dia udah masuk ke hutan, seakan-akan hutan ini ya sekolahnya dia. Oh, pernah ada gitu? Ada. Itu tahun berapa tuh di spill biar pada tahu? Udah lama juga sih, ada mungkin 10 atau 11 tahun ke Berarti belakang. sekitar tahun 2005 2010-an 10-an lah ya. Iya. Mungkin umur saya juga masih bocah dulu, masih sekolah juga sama. Mungkin umuran saya juga gitu kan. Iya. Boleh tahu nggak misalnya itu sosoknya itu maksudnya anak umuran kita tuh sendiri atau sama teman-temannya atau gimana? Dia pertama dari rumahnya tuh ya biasalah anak-anak kecil kan. Nah, setelah itu dia mencar kayak ada orang manggil gitu, kayak sosok nenek. Biasanya kan kalau anak kecil tuh identiknya kan lebih deket ke nenek-nenek. Oke. Maksudnya dipanggil atau dilambain tangan kayak gini. Akhirnya ngikutin masuk. Nah, seakan-akan dia itu ngelihat satu pohon itu ya sekolah, padahal bukan sekolah. Tapi ending ceritanya deh, langsung aja ke endingnya. Anak-anak itu bisa ditemuin nggak? Durasinya lama nggak? Alhamdulillah bisa. Berapa hari setelah? Itu kalau nggak salah cerita dari warga setempat ada kali 1 bulan lebih. 1 bulan. 1 bulan Tapi baru dia sadar. alhamdulillah selamat kan? Alhamdulillah Pokoknya maksudnya kalau buat kalian nih setia nonton Cerita Misteri itu, kalau masuk ke tempat orang itu jangan asal aja sembrono gitu kan. Ada lagi nggak yang mau disepil? Ya sebenarnya banyak juga sih. Apa tempat pertama udah dulu, apa mau ada lagi tambahannya dari tim? Mau kita bongkar langsung aja di sini. Apa tempat yang lain dulu? Lanjut ke tempat dulu. Oh ya, langsung kita lanjut tempat lain aja daripada kita banyak cincong atau banyak omong. Lanjut aja langsung ya tempat kedua. Ayo. Oke.
Tiba-tiba Bos mengalami benturan energi dari makhluk sekitar. Woi, Bang. Bang, ngomong. Aduh. Kenapa ini, eh? Hei. Itu kenapa, Bang? Gua kayak ada yang dorong kayak nyenggol kayak gitu. Jor ini bukannya gimana ya? Gua ngelihat tempatnya kayak emang kayak biasa aja, tapi dari tempat konten kita sebelumnya kayak biasa, tapi baru pertama kayak kalian menonton lah gimana sih kayak pertama kayak gue kayak bener-bener tertekan terus kayak ada yang ngedorong kayak gitu. Benturan energi lah. Iya. Pokoknya ini dulu ya, gua ngetawainnya coba ya, ntar. Saya masih syok dengan kejadian tadi. Tadi itu kenapa Bang Imam? Kok bisa jatuh? Nggak tahu, saya lagi jalan ngobrol sama kameramen di Bang Gilang. Iya, Atau tiba-tiba kenapa kayak yang gitu ngedorong apa nabrak gitu, nggak tahu saya. Ya, lemes saya badan. lagi ini nama tim, langsung dipanggil, kirain saya Bang Imam kurang makan. Enggak Mas, ini perdana emang, tapi Iya, untuk bahasa emang kita langsung bahas tempat ini. karena memang tadi kita terlalu ini banget ya, antusias ngebahas. lah gitu kan. Iya. Nah kita tadi di awal udah bilang kan, ada anak sekolah yang berangkat sekolah dari rumah pagi-pagi, ada yang manggil nenek. Nah ini kebetulan pohonnya. Bang mau nanya dikit nih Bang. Iya. Tadi kan ada cerita dia tuh sekolah, jalan ada nenek manggil, tiba-tiba hilang kan sebulan. Saya mau tahu itu sebenarnya dia tuh diajak masuk ke dalam pohon, apa gimana sih? Enggak, jadi dia kayak naik kayak biasa. Jadi dia nggak masuk kayak misalkan cerita-cerita yang lain lah. Cerita-cerita yang di lain biasa kan kalau misalkan orang masuk ke rumah goib meskipun pohon, dia kan masuk ke dalam. Jadi tanpa kelihat orangnya, ini mah ada. Jadi dia naik ke atas, manjat biasa. Jadi seolah-olah dia manjat itu dia kayak naik ke lantai 2 atau lantai 3 sekolahnya dia. Berarti berbentuk sekolah lah gitu. Iya. Nah, takutnya kan kita mungkin atau penonton sendiri pernah dengar kayak ada pohon menangis atau apa. Banyak Takutnya banget ada kayak gitu, takut kayak gitu doang. Ada nggak dikit ada ulasan Bang Pendi? Bang Pendi mau menjelaskan, Bang menjelaskan tepat menjelaskan ada apa aja sih sebenarnya? Nih kayak di sini nih di belakang saya, kita juga nggak tahu ya, mungkin ini pohonnya karena memang udah lama juga, udah 12 tahun ke belakang. 12 tahun. Ini saya ngelihat di sosok di sini banyak banget makhluk, cuman yang lebih identiknya kan kayak nenek-nenek yang itu. Oke. Mungkin dia memanipulasi kayak misalkan orang, tapi sebenarnya kayak gini, kayak orang cuman ngelintas bukan asli orang sini juga bisa. Kayak misalkan tukang dagang nih, sini beli. Oh. Nah jadi jatuhnya ngeliat tuh dia tuh ini tuh rumah. Jadi kayak perkampungan lah gitu ya. Jadi kayak perkampungan goib tuh di sini tuh memang bener. Tapi itu nggak ada sih kayak niat baik atau niat buruknya kita sih. Ada Ada juga mungkin, tapi nggak sama sekali lah gitu. Tapi beberapa ada gitu. Ada beberapa ada. Pernah nggak kayak ada maling atau apa, larinya ke sini tapi tiba-tiba nyasar gitu, pernah nggak? Tadi kita nge-spill biar penonton Traveling tahu. Ya ada juga. Itu kenapa ketemu dia cerita nggak? Ada saya tuh diajak ini gimana? Iya, jadi kayak dia itu susah keluar, kayak seakan-akan dia tuh udah nyampe ke tujuannya dia. Kayak Misalkan udah aman lah gitu ya? Iya, kayak misalkan ke rumah temennya atau kemana, padahal dimanipulasi lah. Oh, nah itulah sedikit ceritanya. Boleh tim Travel Mystery boleh nge-shot pohonnya seperti apa sih? Nah ini gini ya. Ini pohon sekitar 12 tahun ke belakang yang emang urban legend daerah sini lah, Kabupaten Bogor. Tadi kan saya udah ke beberapa tempat atau mengulas pohon yang berbentuk sekolah juga yang dilihat mata orang dipanggil berubah jadi pohon sekolah gitu kan. Nah tadi saya di perjalanan ngelihat ada pohon yang unik lah. Kalau kalian pernah masa kecil dulu pernah merasakan ditakut-takutin sama orang tua kalian gitu kan, kalian jangan main dekat pohon yang ada pakunya, itu ada makhluk halus kan, entah pocong semacam. Nah saya ada nemuin sendiri nih, ada pohon yang ada pakunya. Paku pohon merupakan sebuah mitos yang beredar di kalangan masyarakat dan dipercayai memiliki keterkaitan dengan hal-hal mistis, terutama menjadi sebuah pelantara orang-orang yang memiliki ilmu spiritual untuk mengikat makhluk-makhluk di pohon yang dipaku agar makhluk tersebut tidak mengganggu dan menampakkan diri kepada masyarakat. Kita mau nanya dikit ke Bang Pendi. Bener nggak sih isapan jempol atau gimana ini? Apa hanya simbolis aja sih? Enggak, emang sebenarnya real, nyata. Emang ada gitu? Ada. Biasanya kan kayak orang iseng ambil di luar atau misalkan pembersihan rumah ya. Oke. Dibuang lah di salah satu memang pohon yang menurut memang tempat itu tuh yang disukain sama makhluk itu. Oke.
bisa bilang nggak makhluknya request atau gimana gitu kayak manusia enggak. Emang syaratnya tuh seperti itu lah gitu ya. Tapi biasanya ada juga sih, ada juga yang beberapa memang request kayak misalkan gue pengen di pohon ini nih, pohon ini. Oh, oke. Tapi pernah nggak gini kan namanya kita anak kecil tuh kayak umuran belasan tahun lah. Iya. Kan nggak ngerti kan lagi main tiba-tiba pakunya dicabut. Makhluknya itu keluar semua atau gimana gitu? Enggak, dia kan udah diikat. Oke. Biasanya sama yang lebih ahli spiritualnya aja diikat. Diikat di satu pohon. Nah ini kan sesi terakhir cuma sedikit pengetahuan aja buat kalian barangkali gitu kan kalian pernah ngerasain hal yang pernah saya rasakan takut-takutin sama orang tua zaman dulu. Nah ini ada buktinya tersendiri gitu kan. Boleh nggak Bang sedikit pesan-pesan atau emang ringkasan lah dari semua kita hari malam ini nih, ada apa aja maksudnya buat pelajaran ke kitanya apa aja sih, kita harus punya etika itu seperti apa aja kayak gitu. Ya intinya sering kita ngomong ya untuk para subscriber yang di luar khususnya ya teman-teman kita juga. Intinya setiap kali kita masuk ke tempat apa aja, apalagi di hutan yang memang menurut banyak konten. Saya ngerasa kayak ada lewat gitu Bang, boleh dilanjutin lagi? Iya, pokoknya jaga attitude kita. Intinya kita harus mengucapkan salam karena memang kita juga berdampingan dengan hal-hal seperti itu. Intinya terus kita berdoa. Untuk sopan santun, kalau logikanya kalian datang ke rumah orang tapi nggak ada sopan santunnya, ya punya rumah ngamuk dong. Iya. Bisa aja dibakar hidup-hidup loh kan. Takutnya ya. Bang Penny karena ada omongan dikit nih, kopiah kayaknya bagus nih rajut Wah, nih. iya, ini sedikit nih. Barangkali ada pecinta gamis atau kopiah gitu kan. Ini harus gimana? gue juga nih. Iya boleh lah, boleh. Iya, ini dari Bang Ridwan di Citerep. Lokasinya di Kabupaten Bogor lah gitu, Kabupaten daerah Bogor, Citerap. daerah Citerep dekat Masjid As-Soheh. Ini titipan doang ya Ya, sebenarnya. ini titipan supaya biar masuk katanya. Biar masuk, ya. Biar dapat yang belinya juga. Endorse dong, endorse dong. Ya harusnya kita semua tim juga dapat, bener nggak kameramen? Kita nggak Insya dapat Allah ini. nanti. Oke siap ya. Ada nggak tambahan dikit? Saya nggak mau fokus juga karena ada sedikit gangguan dah. Ada lagi nggak tambahan 1-2 lagi lah? Iya, Terhindar. kita harus baca doa lah. Misalkan sebelum ke rumah biasanya saya Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau jalan lagi perjalanan gitu. Itu Bismillahirrahmanirrahim ataupun ayat kursi yang berdoa lagi supaya kita sadar terhindar dari bisikan-bisikan atau misalkan kayak pemanggilan hal-hal. Berarti ajaran Bang Penny juga salah nih. Kita tuh sesama kita tuh harus husnujon dulu, nggak boleh suujon, nggak boleh curiga, nggak baik gitu. Iya, Nah kita daripada makin panjang lebar langsung kita tutup aja. Iya. Udah sampai sekian penelusuran hari ini. Semoga yang benar-benarnya bisa kalian ambil hikmahnya, yang jelek-jeleknya dari kita kalian buang. Sampai di sini dulu konten malam ini. Pokoknya jangan lupa selalu tonton Travel Mystery, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Pokoknya kalian punya cita-cita mistis atau ada apa-apanya langsung di Kirim aja. email, boleh di email atau di komen di bawah atau boleh email ke Bang Pendi. Angkermu akan kami Boleh. datangi. Barangkali kalian punya tempat angker, akan kami datangi, akan kami singgahi tempat angkermu. Salam travel mystery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya saya lupa, saya antusias banget. Lagi ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.